Baik, saya akan menjelaskan materi pertama. Nah, jadi globalisasi itu membuat perusahaan multinasional menghadapi kompleksitas kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Perdagangan internasional itu meningkat pesat, terlihat pada grafik yang sudah saya cantumkan, ekspor impor itu meningkat. Sehingga perusahaan tuh harus mampu menjaga kualitas di berbagai negara dengan kondisi pasar, regulasi, budaya, dan juga infrastruktur yang berbeda pula. Nah, jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah lingkungan fisik, yaitu apa saja meliputi iklim, teknologi, infrastruktur, dan juga kondisi logistik. Misalnya negara dengan infrastruktur transportasi yang kurang stabil atau kondisi cuaca ekstrim itu dapat meningkatkan risiko keterlambatan, kerusakan produk, atau variasi proses. Artinya sistem kualitas tuh harus adaptif terhadap kondisi operasional lokal, misalnya penyesuaian packaging atau lead time, tetapi tetap menjaga spesifikasi global mereka. Lalu yang kedua adalah lingkungan sosial. Nah, ini berkaitan dengan budaya kerja, nilai masyarakat, regulasi pemerintah, dan juga ekspektasi pelanggan. Nah, standar layanan yang dianggap baik di suatu negara itu belum tentu sama dengan negara lain. Maka, perusahaan itu perlu menyesuaikan pendekatan komunikasi, pelatihan, dan juga pengawasan tanpa mengorbankan standar mutu inti dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah sistem kerja atau task environment. Nah, ini termasuk struktur organisasi, kompetensi tenaga kerja, pola manajemen, dan juga hubungan dengan supplier. Nah, tingkat kedisiplinan, keahlian teknis, dan juga praktik operasional itu bisa berbeda. Maka prosedur itu bisa disesuaikan secara teknis. Tetapi prinsip kualitas seperti SOP, audit, dan juga pengendalian proses itu harus tetap seragam. Lalu untuk di slide yang ketiga ini, pada bagian understanding quality concept itu menjelaskan bahwa keberhasilan ekspor itu sangat dipengaruhi oleh kualitas yang dibangun melalui karakteristik perusahaan dan juga strategi produk. Jadi dari sisi firm karakteristik, faktor seperti entrepreneurship dan juga export planning itu menjadi pendorong utama terciptanya high quality product. Nah, artinya perusahaan yang proaktif, inovatif, dan juga memiliki perencanaan ekspor yang matang cenderung mampu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Nah, kualitas tinggi ini kemudian memungkinkan perusahaan menetapkan low price secara kompetitif karena efisiensi dan juga pengendalian proses yang baik. Nah, selanjutnya kualitas itu diperkuat melalui strategi produk seperti standardization dan juga promotion, yang mana ini tuh berperan langsung dalam meningkatkan performance berupa keberhasilan ekspor tersebut. Selanjutnya adalah sejarah dan evolusi kualitas gaya Amerika. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat adalah tempat lahirnya para tokoh manajemen kualitas modern, seperti Showhart, Deming, dan Juran. Jadi pada awalnya, pihak militer Amerika itu menjadi salah satu pengadopsi pertama dari teknik-teknik kualitas tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, fokus manajemen kualitas di Amerika mengalami evolusi. Jika dulunya mereka itu hanya mengandalkan perhitungan statistik murni untuk memecahkan masalah. Nah, kini pendekatannya telah berkembang. Jadi saat ini, pendekatan kualitas jauh lebih menekankan pada aspek perilaku, seperti pentingnya kerjasama tim dan pendekatan manajerial yang lebih komprehensif. Bagian penting lainnya dari kualitas gaya Amerika adalah program Baldrige Performance Excellence. Model yang sangat krusial untuk manajemen kualitas di Amerika Serikat adalah penghargaan Malcolm Baldrige. Kekuatan utama dari program ini adalah kemampuannya dalam memfokuskan manajemen pada masalah-masalah yang bersifat sistemik, bukan hanya sekedar berkutat pada masalah taktis operasional sehari-hari. Oleh karena itu, program Baldrige Performance Excellence itu sangat diakui sebagai salah satu mekanisme penilaian diri atau self-assessment yang paling kuat dan efektif untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kinerja operasi sebuah perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke bagian quality improvement the Japanese way. Jadi pada masa sekarang ketika kita berbicara soal industri otomotif dan elektronik, satu negara yang sering muncul sebagai standar emas adalah Jepang. Karena Jepang ini berhasil mengubah kualitas menjadi sebuah senjata yang kompetitif. Mulai perjalanannya mereka mulai dari tahun 1951 adanya Deming Prize. Jadi penghargaan ini bukanlah sekedar piala biasa.
Jika penghargaan lain di negara lain seringkali muncul dari sisi manajerial secara umum, Deming Press ini sangat preskriptif dan fokus di detail prosesnya, karena Jepang percaya bahwa hasil yang hebat hanya bisa lahir dari proses yang terkontrol secara statistik. Nah, fokus pada detail inilah yang menjadi benih lahirnya filosofi yang lebih besar, yaitu lean production. Sebenarnya inti dari lean production ini adalah perang terhadap pemborosan. Shigeo Shingo mengidentifikasi 7 jenis pemborosan yang seringkali tidak kita sadari, misalnya produksi yang berlebihan, waktu tunggu, hingga stok yang menumpuk. Dan bagi Jepang, jika sebuah aktivitas tidak menambah nilai bagi pelanggan, maka itu adalah beban yang harus dihapus. Namun, untuk menghapus pemborosan, kita juga harus melihat masalahnya terlebih dahulu. Selanjutnya masuk ke konsep visibilitas. Di Jepang, masalah itu tidak disembunyikan, melainkan dipaksa untuk muncul. Jadi mereka menggunakan teknik andon atau lampu peringatan di lini produksi mereka. Yang luar biasanya lagi, prinsip line stop authority ini setiap pekerja tanpa terkecuali berhak menghentikan seluruh jalur proses jika menemukan kecacatan. Tujuannya adalah agar tim segera berkumpul dan menyelesaikan akar masalah saat itu juga, sehingga kesalahan tidak mengalir ke tahap berikutnya. Dan mereka tidak lagi mengandalkan inspeksi di akhir jalur oleh orang lain, melainkan in-process inspection. Jadi setiap pekerja bertanggung jawab memeriksa pengerjaannya sendiri. Untuk efisiensinya, mereka menerapkan teknik N sama dengan 2, yaitu jika proses pemasoknya sudah stabil, mereka cukup memeriksa sampel pertama dan yang terakhir dari satu lot itu. Jadi ini adalah bentuk kepercayaan mereka yang didasarkan pada kendali statistik yang ketat. Inilah yang juga disebut sebagai total involvement, yaitu kualitas di Jepang adalah gerakan massal. Jadi secara vertikal dari direktur hingga operator itu terlibat, dan secara horizontal juga semua departemennya ini saling mendukung. Mereka juga memiliki quality circle, wadah di mana pekerja secara sukarela berdiskusi dan berinovasi. Dan di sini setiap orang merasa memiliki tanggung jawab atas kualitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya masuk ke bagian The European Way. Jadi Eropa ini mengadopsi pendekatan kualitas yang sangat dipengaruhi oleh budaya lokal dan persaingan ketat dengan Jepang serta Amerika Serikat. Untuk peran budayanya, kualitas layanan di Eropa seperti di Jerman dan Prancis ini seringkali dianggap rendah oleh standar Amerika atau Jepang karena faktor jarak dan budayanya mereka. Dilemanya adalah sebagai federasi negara-negara yang berdaulat, Eropa berusaha menyeimbangkan antara perlindungan budaya lokal dengan kerja sama standar yang terpadu. Dan mereka ada 2 sertifikasi utama mereka yang sudah diakui, yaitu AQA atau European Quality Award dan ISO 9000-2015. Untuk AQA sendiri ini dikelola oleh European Foundation for Quality Management, dan model ini dimirip dengan penghargaan Baldrige di Amerika Serikat, namun memiliki perbedaan fokusnya. Yang pertama, fokus dari karyawannya. AQA ini lebih menekankan pada kepuasan karyawan sebagai hasil dari sistem manajemen yang baik. Dan dampak sosialnya menilai bagaimana perusahaan dipandang oleh masyarakat, termasuk tanggung jawab lingkungan, pelestarian sumber daya global, dan stabilitas lapangan kerja. Untuk ISO 9000-2015 dan ISO 140000 ini adalah ISO standar internasional yang sangat luas dan diadaptasi di berbagai industri. Untuk ISO 9000 ini fokusnya pada dokumentasi sistem kualitas untuk memfasilitasi perdagangan melalui kesesuaian dari pemasok. Prinsip utamanya mereka itu fokus pelanggan, kepemimpinan, dan perbaikan secara terus-menerus. Sedangkan untuk ISO 14000 ini standar internasional untuk kepatuhan lingkungan. Dan di Amerika Serikat, adopsi standar ini cenderung lebih lambat karena resiko hukum di perusahaannya itu sering menemukan pelanggaran di lingkungan selama proses audit mandiri mereka. Untuk yang terakhir ada The Chinese Way. Jadi China ini mengalami transisi dari ekonomi tertutup menjadi raksasa perdagangan dunia. Namun mereka juga menghadapi tantangan dalam kualitas modernnya mereka. Ada beberapa hambatan yang mereka temui. Yang pertama, pendidikan pekerjanya. Jadi banyak pekerja industri itu yang masih baru berpindah dari sektor pertanian. Yang kedua, komitmen jangka pendek. Banyak pekerja yang hanya bekerja secara temporary lalu kembali ke kampung halamannya mereka. Lalu yang ketiga, Guanxi, ini adalah sistem pengaruh atau hubungan personal. Jadi kadang kualitas ini bisa diselesaikan lewat jalur belakang atau suap. Jadi ini menghambat standar kualitas yang objektif. Walau para produsen di Tiongkok ini menyadari praktik manajemen mutu dan telah melakukan beberapa perubahan untuk mengadaptasi praktik-praktik tersebut, bentuk perubahan tersebut masih belum jelas. Namun yang jelas adalah bahwa Tiongkok memang merupakan raksasa ekonomi dan adopsi pendekatan mutu modern akan memberikan keunggulan kompetitif yang lebih lanjut untuk masa depan mereka.
Baik, pada slide ini tuh saya akan menjelaskan gimana sih culture atau budaya itu mempengaruhi pendekatan quality management di berbagai negara. Jadi yang pertama itu ada United States. Jadi pendekatannya itu cenderung command and control. Jadi sangat berorientasi pada hasil atau berorientasi pada result. Jadi quality akan diprioritaskan jika memberikan dampak langsung pada profit atau bottom line perusahaan. Lalu yang kedua itu ada Jepang. Jadi pendekatan kualitas itu dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya alam dan wilayah. Itu yang relatif kecil. Jadi karena itu mereka tuh sangat menekankan waste reduction, konsistensi, dan standarisasi. Jadi dari sini tuh muncul budaya continuous improvement. Jadi fokus utamanya Jepang itu efisiensi dan lean system. Lalu yang ketiga ada Europe. Jadi pendekatan quality itu lebih seimbang. Jadi mereka itu nggak cuma fokus hasil, tapi juga fokus ke kesejahteraan karyawan dan lingkungan atau environment. Jadi di Jerman ini juga membentuk konsep work as art. Jadi fokus utamanya itu quality yang memperhatikan people and environment. Lalu selanjutnya ada emerging players. Jadi Rusia itu udah lama menggunakan grup teknologi dalam produksi yang meningkatkan efisiensi. Jadi negara ASEAN, Tigers seperti Malaysia, Korea Selatan, dan Singapura itu berkembang pesat dalam sistem manajemen kualitas dan menjadi kompetitor global yang kuat gitu. Sementara China ini masih dalam proses pengembangan sistem quality management, tapi pengaruhnya si China ini tuh terus meningkat secara global. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Jadi pertanyaannya, Wainwright Industries menerapkan sejumlah inisiatif kualitas. Menurut pendapat Anda, manakah dari inisiatif tersebut yang paling penting dan mengapa? Jadi jawabannya adalah, inisiatif yang paling penting adalah fokus pada keterlibatan dan juga pemberdayaan karyawan. Alasannya, Wainwright Industries menyadari bahwa kualitas bermula dari orang-orang yang mengerjakan produk tersebut. Nah, dengan memberdayakan karyawan melalui pelatihan yang ekstensif dan juga memberikan mereka tanggung jawab langsung atas kepuasan pelanggan, perusahaan tuh berhasil menciptakan budaya kerja di mana setiap individu merasa memiliki peran dalam mencapai standar kualitas tinggi dan juga kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Untuk soal yang nomor 2, what is an egalitarian culture? Jadi budaya egalitarian ini adalah lingkungan di mana semua orang dianggap setara dan memiliki hak serta kesempatan yang sama tanpa memandang pangkat atau jabatannya. Dan dalam konteks perusahaan di Wainwright, ini berarti menentukan batasan hierarki yang kaku antara atasan dan bawahannya. Soal yang selanjutnya, how does the development of an egalitarian culture help a company like Wainwright Industry become more quality minded? Jadi pengembangan budaya egalitarian ini membantu meningkatkan kualitas melalui beberapa cara kuncinya. Yang pertama, menghilangkan hambatan komunikasi. Jadi dalam kasusnya, mereka meruntuhkan dinding kantor dan menggantinya dengan kaca. Dan perusahaan ini menciptakan transisi. Jadi hal ini memungkinkan manajer dan karyawan lini depan itu untuk saling melihat dan berkomunikasi secara lebih terbuka, sehingga masalah quality ini bisa dideteksi dan diselesaikan lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan rasa memiliki. Jadi ketika semua orang memiliki seragam yang sama, makan di kantin yang sama, dan parkir di tempat yang sama, karyawan ini merasa lebih dihargai sebagai bagian dari tim yang memotivasi mereka untuk lebih peduli terhadap hasil kerja mereka sendiri. Yang ketiga, perubahan manajer menjadi coach. Jadi dalam budaya egalitarian, manajer ini beralih fungsi dari pengawas yang disipliner menjadi fasilitator dan pelatih. Jadi hal ini memberdayakan karyawan untuk mengambil keputusan terkait kualitas tanpa rasa takut. Yang keempat, mendorong kerjasama tim. Dalam budaya egalitarian, memastikan tidak ada karyawan yang merasa berjuang sendirian. Jadi jika seseorang mengalami kendala kualitas, tim itu siap untuk membantu mereka kembali ke jalur yang benar. Dan yang terakhir, yang nomor 5, pemberdayaan program saran. Jadi karena mereka ini merasa sudah setara, karyawan ini lebih berani untuk memberikan masukan. Contohnya, jika efektivitas program saran karyawan di Wainwright ini terinspirasi dari hasil benchmarking mereka. Pertanyaan selanjutnya ialah, although quality is important for every product or service, it may be particularly important for the precision auto parts industry. Do you agree with this statement? Why or why not? Jadi untuk jawaban saya adalah iya, saya sangat setuju. Kualitas memiliki tingkat urgensi yang jauh lebih tinggi dan sangat kritis dalam industri ini karena 4 alasan utama. Alasan pertama adalah keselamatan. Suku cadang mobil itu berhubungan langsung dengan nyawa penumpang.
Kegagalan pada komponen presisi dapat memicu kerusakan sistem mobil dan berujung pada kecelakaan yang sangat fatal. Alasan kedua adalah toleransi produksi yang sangat ketat. Jadi suku cadang presisi membutuhkan akurasi ukuran tingkat yang tinggi. Adanya cacat meski hanya dalam hitungan milimeter saja itu juga bisa merusak sistem kerja mesin yang saling terhubung satu sama lain. Alasan ketiga ialah berkaitan dengan resiko finansial dan ancaman recall. Lolosnya suku cadang yang cacat akan memaksa produsen mobil untuk melakukan penarikan produk secara massal, yang tentu akan memakan biaya hingga triliunan rupiah dan merusak reputasi merek. Dan alasan yang terakhir adalah ketergantungan rantai pasok. Dalam industri otomotif modern yang serba cepat, cacat komponen dari satu pemasok saja itu dapat menghentikan seluruh sistem produksi just in time di pabrik perakitan utama.